Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu lagi sama-sama untuk membedah apa saja yang lagi hits di internet. Sebelumnya salawat dan salam dulu buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini kita lihat apa ya yang terjadi belakangan ya. Yang paling banyak ini yang lihat sini ini ada momen barusan negara kita baru melaksanakan pertemuan G20. Nah, saya punya ide nih untuk membedah negara-negara G20 itu seperti apa. Nah, saya membuka website ini worldeconomics.com yang untuk region G20-nya. Nah, di sini ada beberapa data. Ada data ekonomik negara-negara G20, ada negara dengan apa, ada data demografinya dan ada data-data tentang environmental, sosial dan governance-nya. Nah, data ini udah saya scraping, ada data dan sepertinya saya mau coba bedah data-data tentang economics-nya aja dulu. Karena kita ingin tahu kan kekuatan ekonomi negara-negara G20 itu seperti apa dan seperti apa Indonesia. Nanti kita coba adu negara-negaranya. Misalnya satu negara ke negara lain kekuatannya seperti apa. Dengan uh, KPI yang ada di tabel-tabel ini. Ini teman-teman, rekan-rekan semua. Kita adu data-datanya dari semua. Nah, tabel ini sebenarnya harus di ETL dulu karena ini dimensinya nggak ada, tabelnya cuman apa daftar negara langsung ini ada headernya langsung ada data-datanya semua. Kalau seperti ini agak sulit untuk dianalisa. Jadi saya coba ubah bentuknya, saya transform jadi bentuknya seperti ini. Ini dengan rumus sih, tidak manual. Ada rumusnya pakai flatten. Flatten ini saya buat ya Argentina GDP-nya berapa, Austria GDP berapa, jadi kan nggak menyamping tapi ke bawah. Kalau kayak ini sudah bisa dianalisa itu. Tentunya nanti ini di tabel analisa nanti yang ini ada 2 digit, ada yang formatnya itu persen, ada yang formatnya itu dolar. Nah, ini dipisah, nanti takutnya malah susah menganalisanya. Nah, ini saya sudah copy paste ke tabel analisanya. Ada negara KPI-nya, habis itu ini angka dolarnya, dan ini untuk rate-nya berupa persen dengan KPI-nya masing-masing di setiap negara. Ini dapatnya itu menjadi ada 259 data. Oke, gimana tampilan visualisasi data dari ini? Nah, saya sudah buat, itu teman-teman bisa akses sendiri dari rumah, dari website. Bisa akses ke bit.ly garis miring G besar ya, G besar 20 MATCH. Nah, ini teman-teman bisa buka sendiri nanti di rumah untuk mau ngeklik sendiri penjabaran dari uh, pembedahan dari tabel tadi yang kita dapat dari website tadi. Ya, kita bisa membedah lah negara-negara yang datang di KTT G20 kemarin. Oke, ini mungkin kita besarkan biar kelihatan. Oke, nah rekan-rekan semua, nih sekilas kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 KPI yang kita bisa breakdown di awal. Nah, ini seluruh negara.
Nah, kita bisa breakdown 10 besarnya masing-masing. 10 besar. Seperti ini ada GDB, Gross Domestic Bruto. Ini apa? Kekuatan dari produksi kotor sebuah negara, kekuatan sebuah negara untuk melakukan memproduksi barang-barang. Nah, ini. Jadi pendapatan kotornya istilahnya seperti itulah, pendapatan kotor suatu negara. Nah, di sini kita lihat yang paling tinggi itu negara Cina, nomor 2-nya Amerika Serikat, diikuti India, Jepang, Rusia, Jermani, dan Indonesia nih. Indonesia berarti di urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Urutan 7, disusul Brazil, Turki, dan Prancis. Nah, lalu bagaimana pendapatan per kapitanya? Berarti ini rata-ratanya kalau dibagi jumlah penduduknya itu berapa? Nah, dihitung siapa yang paling tinggi dari negara G20 itu. Ternyata bukan Cina, Luxembourg yang paling tinggi. Berarti kalau dirata-ratakan setiap per kapita, setiap orangnya punya penghasilan seperti apa. Nah, Luxembourg paling tinggi, diikuti Ireland. Amerika Serikat itu nomor 3 di sini. Berarti Amerika Serikat ini dia pendapatan negaranya tinggi dan pendapatan rakyatnya juga masing-masing tinggi. Disusul Denmark, Malta, Netherlands, Saudi Arabia, Sweden, Belgium, Jermani. Itu. Lalu ada debt to GDP ini perbandingan dengan antara hutang negara itu dibandingkan dengan pendapatannya. Istilahnya kalau ini nilainya tinggi, berarti hutangnya terlalu banyak dan pendapatannya tidak bisa mengcover kalau bisa terlalu banyak. Gitu kan dalam persen. Kita lihat ini, yang paling banyak hutangnya itu Jepang. Diikuti Yunani, Italia, Amerika Serikat itu pendapatannya besar tapi hutangnya juga besar. Dia urutannya nomor 4. Portugal, Kanada, Prancis, Spanyol, Belgia, Inggris. Ini nomor 10. Kemudian ada indeks tentang seberapa kuat negara itu return investment ke sana. Misalkan ada orang investasi ke negara tersebut, seberapa baik, seberapa besar negaranya bisa memberikan keuntungan balik. Di sini kalau dari data yang kita punya ternyata Irlandia. Jadi kalau misalkan ada duit kita investasi ke Irlandia itu cepat balik modal lah istilahnya. Diikuti Cina, India, Turki, Malta, Indonesia di urutan ke-6. Ya alhamdulillah berarti kalau negara kita dianggap profitable untuk investasi ke negara kita dibandingkan negara lain. Kita masuk dalam 6 besar di negara G20. Makanya kenapa Amerika Serikat, negara-negara Eropa itu dekat-dekat kita karena memang dengan kondisi wilayah kita itu cukup menguntungkan investasi di Indonesia. Disusul Romania, Lithuania, Poland, Estonia. Kemudian, nah dari pendapatan dunia, kira-kira seberapa besar bagian negara-negara itu? Nah, tetap karena paling tinggi ya Cina, kemudian diikuti Amerika Serikat, India, Jepang, Rusia, Jermani. Ini share of global GDP-nya. Cina paling besar mensuplai sebetulnya. Nah, kalau dilihat pertumbuhannya, juga Cina paling besar. Diikuti India, Amerika Serikat, Indonesia termasuk yang pendapatannya dalam jangka waktu 10 tahun terakhir ini cukup besar. Termasuk 4 besar di negara-negara G20. Ya, alhamdulillah negara kita termasuk kuat lah dibandingkan negara yang lain. Dari 20 negara kita masuklah ke nomor 4-nya. Nah, itu ya, kita lihat di sini ada Cina sih paling yang termasuk kuat, makanya lumayan banyak ini tinggi ini Cina. Itu memang pendapatan per kapitanya mungkin nggak dapat Cina, tapi kalau misalkan dari yang lain-lain besar nih dari Cina. Investment ke Cina juga menguntungkan sekali. Habis itu kayaknya bagus ya Cina ini secara datanya. Nah, sekarang kita coba adu. Nah, negara apa yang kita adu sekarang ini? Kekuatan ekonominya. Nah, kita coba saja. Nah, kita coba tes kekuatan Amerika Serikat kita adu dengan Indonesia coba. Mana Indonesia?
Ya sama-sama ngerti lah ya kan negaranya kelihatan mana yang besar. Ya, kelihatan sini United States itu lebih tinggi jauh sekali dari GDP-nya saja. Ini Amerika Serikat itu 22 triliun dolar per tahun. Ya, lalu sini selain Indonesia cuma 4 triliun dolar. Per kapitanya itu kalau Amerika Serikat per kapita itu 67 dolar. Sedangkan Indonesia itu hanya 16 dolar. 16 dolar itu kalau kali 10.000 berarti berapa tuh? 160.000. 160 100 ya 160 10.000 ya. Kemudian tapi ya semakin besar Amerika Serikat ini termasuk pendapatan besar itu hutangnya juga besar sih. Amerika Serikat itu rasio utang dengan pendapatan itu 119%. Indonesia nggak setinggi ini. Indonesia 29%. Jadi istilahnya memang kita pendapatannya gede tapi kita hutangnya nggak sebanyak negara-negara besar yang lain. Nah, kalau dibandingkan kemampuan untuk berinvestasi, justru Indonesia di atas loh dibandingkan Amerika Serikat. Ya, mungkin banyak faktor yang bisa membuat seperti ini, tapi datanya seperti ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih menguntungkan, istilahnya gini, lebih menguntungkan investasi di Indonesia daripada investasi di Amerika Serikat. Nah, datanya mengungkapkan seperti itu. Itu data dalam 10 tahun terakhir dari 2011 sampai 2021. Itu. Kemudian lanjut kalau sumbangsih pendapatan dunianya ya pastilah yang Amerika Serikat paling besar. Nah, tuh ini teman-teman bisa ikuti link yang tadi, bisa diadu dari negara-negara G20 ini siapa lawan siapa atau dibuat bertiga juga boleh, bisa lihat perbandingan dari tiga negara kekuatan ekonominya seperti apa. Coba tes Amerika Serikat lawan Saudi berapa ya? Nah, sama Indonesia lah sekarang lah. Kalau GDP-nya ya Amerika Serikat paling besar sih. Saudi, Indonesia. Tapi Indonesia lebih besar loh pendapatannya dari Saudi. Ya Indonesia 2 kali lipat nih. Cuman pendapatan per kapitanya ya Saudi pendapatan nasional sedikit, tapi rakyatnya makmur daripada Indonesia. Ya gitulah. Lalu hutang terhadap pendapatannya Saudi itu negara yang nggak berhutang. Jadi hasilnya cuma 21%, paling bawah. Ini kebalikannya Amrik. Amrik pendapatan besar tapi hutangnya besar. Saudi emang nggak sebesar Amrik pendapatannya, tapi nggak ada hutang. Nah, investasi paling besar tetap di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau punya duit jadi sultan sih, kayaknya investasinya ke Indonesia aja lah ya, nggak usah lah ke negara-negara ini. Indonesia masih banyak ladangnya, masih bisa diusahakan. Dari data menyebutkan seperti itu. Dari global sharingnya, justru Indonesia kalau disumbangsih ke dunianya sih, dari GDP-nya Indonesia paling nomor 2 di atas Saudi ternyata. Saudi cuma 0,3% memberikan global GDP-nya. Dan pertumbuhan justru Indonesia paling besar dibandingkan Saudi. Saudi pertumbuhannya ternyata nggak besar juga pertumbuhan GDP-nya. Ya, alhamdulillah Indonesia lumayan lah ya, rekan-rekan semua termasuk dipandang lah. Ya, memang nggak tertinggi di G20, tapi pasti dilirik-lirik lah sama negara-negara besar Indonesia ini. Karena kita punya potensi. Nah, tinggal kita mendukung apa enggak nih sama pemerintahnya nih. Ya, kalau pemerintah kita punya kekuatan seperti ini, tapi rakyatnya sering nggak menurut sama pemerintah ya nggak berguna juga. Ya, kan semua nanti bisa lah. Silakan ikuti link yang tadi di bit.ly G20 MACTH. Jangan lupa G-nya huruf besar. Sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.